menguduskannya. Ini penting, menguduskannya. Dan tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. 12 ayat 14. Saya besok ada Zoom jam 41 suara ya, saudara-saudara. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya sebab tanpa kekudusan seseorang tidak bisa melihat Allah. Lalu sekarang pertanyaan kita, namanya pertanyaan eksistensial. Apa yang saya harus buat supaya memiliki kekudusan? Ini penting. Sarana pengudusan. Oke, kita mulai dari contoh kecil. Ibrani 10:10. Ibrani yang sama tapi bab 10 ayat 10. bab 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oke. Bagi Protestan, dia namakan konsubstansi. Tetapi secara biblis dan secara gereja Katolik mengatakan transubstansi. Konsubstansi itu bagi Luther, Yesus datang dan tinggal di dalam roti. Tetapi transubstansia, roti menjadi tubuh. Dan pengudusan kita satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus, tetapi harus dirayakan sampai dia datang lagi. 1 Korintus 11 ayat 26. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan kematian Kristus sampai dia datang lagi. Dan karena itu adalah tubuh, maka dari 1 Korintus 11 ayat 27, dia katakan barang siapa yang tidak layak makan dari roti Tuhan dan dari cawan Tuhan, dia berdosa kepada tubuh dan darah Tuhan. Dalam pengertian ini. Jadi kita lihat sarana, oke lah, Protestan dalam pengertian Luther menganggap Ekaristi sebagai konsubstansia. Yesus datang dan tinggal di roti. Setelah itu dia mau pulang, urusan dia. Contoh kecil begitu. Tetapi Katolik bilang transubstansia. Dia rubah roti jadi daging dan anggur jadi darah. Dalam pengertian ini. Oke, sarana pengudusan. Karena Allah menyucikan gerejanya dan menguduskan gerejanya. Jadi di dalam Protestan hanya dua sakramen, pembaptisan dan Ekaristi, atau yang mereka namakan itu adalah perjamuan Tuhan, lebih kepada perjamuan Tuhan dan tidak pernah menggunakan misa dan Ekaristi. Mereka hanya mengatakan perjamuan Tuhan, perjamuan Tuhan. Dalam pengertian ini, jadi mereka hanya punya dua sakramen, artinya ada yang hanya satu juga ya, hanya permandian selesai. Romo boleh nanya kah? Dalam hal ini, ondel-ondel? Ya, jadi gini, mungkin ini pemahaman yang bisa nanti dibenarkan apakah saya salah. Tetapi di dalam pemahaman kami sebagai orang Protestan bahwa Alkitab, Yesus memerintahkan sendiri kepada murid-muridnya bahwa lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Oh, oke. Sudah. Sebentar, jadi ketika engkau makan roti ini dan minum cawan ini, engkau memberitakan kematianku. Bagi kami bahwa kematian Kristus sudah terjadi. Dia menumpahkan darahnya, tubuhnya dipecahkan buat kita umat manusia, dan kita memperingat itu sebagai korban terbesar yang pernah Tuhan berikan bagi manusia. Ya, jadi bagi kami bahwa itu sebagai kenangan saja. Seperti bukan sebagai kenangan, itu sebuah peringatan bahwa ada satu pribadi. Ya, kenangan dengan peringatan dalam bahasa Ibrani dan Yunani sama katanya. Ya, demikian juga kita memperingati hari Natal sebagai hari di mana Yesus yang telah menjadi manusia. Itu tidak ada hubungan. Jangan, hari Natal itu urusan kemudian. Di dalam Ekaristi sebagai kenangan peringatan. Di dalam Lukas 22 ayat 19, dia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkan dan memberikan kepada para rasul dan mengatakan, inilah tubuh. Lakukanlah itu sebagai kenangan akan
Yakut. Tetapi di sini Pak harus mengerti apa itu kenangan bagi Pak Ondel-Ondel, bagi Protestantisme, apa itu kata kenangan? Bagi kami bukan kenangan, Pak, tapi memperingati. Ya, kalau begitu apa itu kata peringatan? Sama aja Pak, sinonim peringatan dan kenangan. Dalam bahasa Biblisnya. Kalau begitu apa itu peringatan di dalam pemikiran Protestan? Peringatan bagi kami di dalam pemberitaan Injil itu dimaknai sebagai sebuah berita baik, bagi berita sukacita bagi dunia. Oke Pak, kalau begitu Pak pendeta nggak pernah menjelaskan kata peringatan. Di situ kata kunci Pak. Peringatan itu di dalam bahasa Yunani namanya anamnesis dan di dalam bahasa Ibrani askara. Peringatan itu yang di situ kata peringatan itu kata kunci Pak. Dan peringatan itu kata anamnesis dan askara itu hanya bisa dirayakan oleh imam. Oke, kita ambil kata peringatan yang kata garis bawahi kata anamnesis ya Pak ya. Sekarang saya jelaskan. Kita bagi studi tentang Ekaristia. Oke. Ya, siap. Kata peringatan atau kata kenangan sama aja Pak, tergantung terjemahannya seperti apa. Oke. En memoria. En mia artinya kenangan atau peringatan sama Pak kalau dalam bahasa Spanyol. Oke. Di situ dari kata Yunani anamnesis dan kata Ibrani askara. Itu diambil dari Bilangan 10 ayat 10. Andre, tolong Bilangan 10 ayat 10. Nanti kita lihat Ekaristi itu, roti dan anggur itu sebagai korban keselamatan. Dan siapa yang harus merayakan itu? Dan kata garis bawahi kata askara atau kata anamnesis atau kata peringatan yang tadi Pak Ondel-Ondel bilang. Silakan Pak Andre. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu persembahan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Jangan dulu Pak Andre, jangan dulu sambil. Ingat Pak, dalam semua pestamu, Pak Ondel-Ondel, di sini di garis bawahi, korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Kata kunci akan datang. Supaya, Pak Andre, supaya, baca ulang. Ya. Pak Andre harus lihat titik terakhir yang berhenti tadi. Oke, baca kembali. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu dan pada bulan-bulan barumu, haruslah kamu meniup nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, akulah Tuhan Allahmu. Pak Ondel-Ondel, garis bawahi supaya kamu diingatkan tadi di Ekaristi di dalam Lukas 22 ayat 19. Lakukanlah ini sebagai peringatan. Itu diambil dari Bilangan 10:10. Ketika kamu melakukan korban bakaran, kurban keselamatan kamu, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Dan siapa yang harus merayakan askara anamnesis ini, perayaan ingatan peringatan ini, tidak bisa orang lain. Hanya siapa yang harus merayakan? Ayat 8-nya. Pak Andre, siapa yang harus meniup nafiri dan merayakannya? Pak Andre, ayat 8-nya. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Pak Ondel-Ondel, kata yang tidak dianggap, yang seolah-olah dianggap remeh, itu kata kunci. Peringatan, anamnesis, askara, ketika kalian melakukan kurban keselamatan. Karena itu, ketika Paulus merayakan Ekaristi,
di dalam Kisah 27 ayat 33 sampai 38, dia bilang, makanlah dahulu supaya ini penting untuk keselamatan sampai selahai rambutmu tidak akan hilang. Dia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan dan membagikannya kepada mereka semua dan mereka makan. Yang dipersembahkan itu adalah askara, anamnesis, ingatan, peringatan, supaya kamu ingat, akulah Tuhan Allahmu. Makanya kalau kita tambah itu kata dari bilangan 10 di dalam malam perjamuan terakhir, Yesus mau katakan seperti ini, makanlah, inilah tubuhku, lakukanlah itu sebagai askara akan daku, supaya kamu diingatkan bahwa akulah Tuhan Allahmu. Jadi Pak Ondel-Ondel, kata yang Pak Ondel-Ondel katakan tadi, peringatan, itu kata kunci. Dan yang merayakan anamnesis, askara atau peringatan itu harus seorang imam menurut tanggung jawab biblis teologis. Tidak bisa orang lain merayakan perayaan kenangan atau perayaan peringatan atau perayaan anamnesis atau perayaan askara di luar imamat. Begini Romo, saya ingin bertanya sekaligus memberikan komentar juga. Jika tadi Romo mengutip ayat tadi tentang hari-hari perayaan dan untuk melakukan hal-hal peringatan kepada supaya mereka diingat Allah, korban-korban itu ya, dan yang melakukannya adalah harus para imam. Kalau menurut pemahaman saya bahwa sesungguhnya imam itu adalah orang-orang dari bangsa Yahudi, ya. Saya mengerti sudah. Dan begini, dan yang pertama itu yang kedua bahwa bagi Pak Ondel-Ondel tidak ada imam di ketika dalam. bait Allah Salomo dirobohkan, tidak ada lagi tugas keimaman. Dalam arti bahwa firman Allah berkata bahwa kamulah imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Artinya, Pak, saya mengerti. Ini tema penting. Kenapa ambil di dalam 1 Petrus 2 ayat 9? Oke. 1 Petrus 2 ayat 9 itu diambil dari Keluaran 19 ayat 5-6, Pak. Jadi orang Israel punya imamat rajawi, punya imamat umum, tetapi mereka juga punya imamat hierarkis atau imamat ministerial atau imamat khusus. Di dalam perjanjian baru ada imamat menurut ritus Melkisedek. Pak Ondel-Ondel diajarkan atau tidak? Imam Melkisedek itu imam yang memberikan persembahan kepada Abraham, Pak. Oh, Pak, berarti Pak ini harus belajar banyak ya, malam ini saya beri studi. Oke, sekarang Pak, saya sedih karena Pak Ondel-Ondel pendeta atau bukan? Oh bukan Pak, saya orang biasa Pak, cuman kebetulan saya kami di Protestan itu semua orang bisa baca Alkitab Pak. Oke, Pak Ondel-Ondel tidak pernah diajarkan oleh pendeta, itu yang saya sesalkan. Sekarang Pak Ondel katakan imamat rajawi, benar sekali. Itu namanya imamat umum. Orang Yahudi pun punya imamat rajawi. Pak Ondel tahu bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 diambil dari Keluaran bab 19 ayat 6. Pak Ondel dijelaskan atau tidak pernah dijelaskan? Boleh, silakan dijelaskan Romo. Oke, sekarang saya jelaskan. Pak Andre silakan. Saya sudah, maaf ya suara saya besok ada Zoom lagi. 5 menit lagi ya. Saya mau jelaskan bahwa ada imamat dalam perjanjian baru. 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus 2 ayat 19. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Oke, Pak Ondel tidak pernah dijelaskan bahwa Petrus ambil dari Keluaran. Gini Pak, jadi Tidak, sebentar dulu. Hanya jawab ya atau tidak supaya daripada buat penjelasan, hanya jawab. Apakah pernah diajari bahwa pernyataan Petrus dalam 1 Petrus 2 ayat 9 imamat rajawi ini, bangsa imamat rajawi ini diambil dari Keluaran 19 ayat 5-6, dijelaskan atau tidak? Hanya itu saja. belum pernah saya dengar Romo. Oke.
Sekarang saya harus jelaskan bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 ini diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Halo. Ya, masih dibuka ya. Tolong Pak Andre. Cepat ya, keluaran di kitab pertama, 2 kitab kedua. Keluaran 19, tolong di-type lah teman-teman di bawah. 19 ayat 5-6 Keluaran. Tolong bantulah. Teman-teman, saya punya waktu nih ya, karena saya mau tidur. Ya. Kalau kalian tidak Jadi bantu nanti. sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Oke, Pak Ondel-Ondel. Ya. Pak sudah tahu bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 itu diambil dari Keluaran 19 ayat 5. Ya, barusan dibaca saya sudah dengar, Romo. Udah. Artinya ketika orang Israel, berarti orang Israel punya imamat rajawi atau tidak? Punya imamat umum atau tidak? Kalau pemahaman saya itu imamat yang rajani artinya engkau menugaskan menjalankan. Tidak. Imamat rajawi artinya semua orang berhak. Ya, Kenapa? betul. Karena semua orang Betul. berjuang untuk menguduskan. Betul. Oke. Jadi saya setuju kalau orang mau bilang imamat yang rajani adalah tugas semua orang. Dia melakukan Tugas semua orang. Oke. Ya, tugas semua orang. Sekarang saya jelaskan. Walaupun orang Israel punya imamat rajawi, imamat umum, di Israel punya imamat khusus, imamat ministerial atau tidak? Yang melayani altar. Oh, kalau Yang mendengarkan. jadi yang saya paham kalau imam itu dia melayani di Bait Allah, Pak. Iya. Karena itu benar sekali di kemah pertemuan atau Bait Allah. Betul. Yang pertama, aku setuju bahwa semua orang Israel punya imamat rajawi. Oh, tidak. Itu imamat rajani tidak dikatakan di dalam perjanjian lama, Pak. Hanya itu udah keluar. Aduh, ini barusan dibaca tadi dari Keluaran 19 ayat 6. Itu hanyalah itu tugas imam, Pak. Tapi kalau imamat rajani itu keluar dari tugas. Pak Ondel-Ondel. 1 Petrus 2 ayat 9 itu diambil dari Keluaran 19 ayat 6. Ya, Tolong Pak Andre baca. coba ulangi, Pak, yang itu, Pak, yang keluaran, Pak. Makanya Pak tadi nggak dengar baik-baik lah. Saya capek ya, saya suara sudah serak. Silakan. Ya, maafkan saya, Romo. Ya. Tolonglah, sudah berapa kali ini selalu diulang-ulang. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Ayat 6-nya. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Pak, 1 Petrus 2 ayat 9 itu ngomong tentang imamat rajawi, itu ambil dari Keluaran 19 ayat 6. Supaya Pak tahu itu. Walaupun orang Israel punya imamat rajawi, semua mereka punya imamat rajawi, mereka punya imamat khusus atau imamat ministerial yang melayani Bait Allah, yang melayani askara atau anamnesis tadi, yang yang membakar persembahan bakaran tiap hari di Bait Allah di atas altar, yang mereka harus ditabiskan dalam Keluaran 29 ayat 35 sampai dengan 35 sampai dengan 37. Sekarang saya mau tunjukkan di dalam perjanjian baru. Perjanjian baru, Petrus tadi 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kita semua adalah kerajaan imam atau imamat rajawi, sama. Hanya beda penggunaan kata, tapi maksud tetap sama dengan kata yang ditaruh di belakang atau di depan, tapi semua sama, sinonim.
Saya mau katakan di sini, Pak. Pertanyaan saya, kalau orang Israel punya imamat rajawi, mereka punya imamat khusus yang melayani bait Allah. Itu tadi Pak sendiri yang mengatakan. Dan Pak Amin mengatakan bahwa bait Allah sudah runtuh. Oke. Tetapi di dalam perjanjian baru sudah dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9, mereka punya imamat rajawi, tidak semua. Oke, semua orang. Kami setelah pembaptisan, dalam pembaptisan semua orang Kristen Katolik punya 3 tanggung jawab sebagai imam, sebagai raja, dan sebagai nabi, menerima imamat rajawi di dalam pengudusan, perjuangan untuk menguduskan. Tetapi seperti orang Israel punya imamat rajawi, mereka punya imamat khusus, demikian pun di dalam perjanjian baru. Tadi Pak bilang Melkisedek itu mempersembahkan dan lain sebagainya. Tetapi Yesus di dalam Ibrani 7 ayat 11 ayat 11 dan 12, tolong dibaca Pak Andre. Ibrani 7 ayat 11 12. Ibrani 7. Ayat 11-12. 11. Apakah Yesus di situ menghilangkan imamat atau menggantikan, merubah ritus Harun kepada ritus Melkisedek? Karena Garis itu, bawahi kata merubah. andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek? Dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Oke, Sebab- Pak Ondel, Oke. sudah. Jika imamat berubah atau imamat dihilangkan, Pak Ondel. Ya, Imamat berubah atau imamat dihilangkan? gini Pak, kalau di pemahaman saya, Tidak ayat ini, nggak usah tafsir. Jawab aja. Di situ dikatakan di ayat 12, imamat berubah dari ritus Harun ke ritus Melkisedek, atau tidak berubah atau dihilangkan. imam tetap ada Pak. Oh, berarti imam tetap ada. Ya. Dan ritus Melkisedek ini bukan hanya untuk kemarin, besok, tapi untuk selama-lamanya. Ayat 21. Ayat 21 Pak, Ya, Pak Andre. Lanjut. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Dan engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Berarti Pak Ondel baru mengkonfirmasi bahwa di dalam perjanjian baru ada imamat khusus. Lalu di Pak Ondel di karismatik ya tadi, di sana ada imamat khusus atau tidak? Gini Pak, jadi kami memahaminya bahwa Jawab aja dulu. gini, saya tidak bisa jawab itu. Maksud saya gini, saya harus memberikan penjelasan juga. Ini bukan tanya jawab, ini diskusi. Anda tahu nggak? Bukan diskusi, tanya jawab. Jawab dulu baru nanti Anda sampaikan gitu. Bisa tanya lagi. Pertanyaan saya tadi sangat jelas Pak Ondel. Di karismatik ada imamat khusus atau tidak? Tidak ada. Berarti tidak biblis. Gini Pak, jadi biar saya jelaskan dulu. Tidak, berarti tidak biblis atau biblis. Entah bisa dijelaskan. Berarti Iya, tidak sebentar, biblis Pak. di sana. Sebentar Pak, saya jelaskan sedikit. Oke. Bahwa sesungguhnya Yesus tidak pernah menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Yesus adalah penggenapan hukum Taurat. Salah satu yang dilakukan sebagai imam agung yaitu melalui pembaptisan Yohanes. Yesus dibaptis bukan untuk supaya dia selamat, tapi dia ditabiskan sebagai imam agung. Kalau Itu- Pak, itu yang contoh, saya kalau pahami. imam agung berarti ada imam-imam yang lain atau tidak? Kalau dia imam besar. Dan tugas keimaman itu Pak diberikan kepada murid-muridnya dan setiap orang yang percaya kepada dia. Di mana diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada dia? Di mana ada ayatnya? Kepada para rasul Pak.
Oh, tadi bilang setiap orang yang percaya kepada dia, Iya, makanya saya harus kerja. betul. Jadi Gimana? dan kita ini kan turunan dari para rasul. Kita hasil dari pemberitaan Injil yang melalui para rasul. Oke, di mana dikatakan bahwa kita adalah keturunan para rasul? Sorry. Tunjukkan satu ayat bahwa kita adalah keturunan para rasul. Tolong tunjuk satu ayat. Rantainya di mana? Caranya bagaimana? Kalau nggak sehat, saya turunin loh. Males saya. Romo harus istirahat soalnya. Oh, silakan kalau mau diturunin nggak apa-apa. Silakan, saya nggak. Enggak, maksudnya Pak tunjukkan sebelum turun, Pak tunjukkan satu ayat. Tadi Pak bilang kita adalah Nggak selesai. Nggak pernah ada saya turunin Romo. Romo harus istirahat karena sudah malam di sana. Oke. Karena dia tidak mendengarkan apa yang Romo sampaikan. Tidak, Romo dia sudah menjelaskan apa, dia telinganya di mana, udah dia nggak sudah sehat. mengaku bahwa ada sebentar. Dia sudah mengaku bahwa ada imam perjanjian baru, imam khusus. Dan dia sudah menjawab bahwa di karismatik tidak ada imam. Berarti dia ini sedang melakukan pertentangan dengan semua pendeta karismatik. Saya hanya jebak dia tadi sebenarnya. Dan dia termakan jebakan. Teman biar sudah. Mantap Romo, mantap. Dia sudah mengaku istirahat, Pak. Romo sudah malam. jabatan. Berarti kalau sudah ada imam jabatan dan di sana tidak ada imamat jabatan, artinya anti biblis. Tidak sesuai dengan kitab suci. Lalu dia bilang kita semua adalah keturunan para rasul dan saya minta tunjukkanlah bahwa kita adalah keturunan para rasul dalam kitab suci. Oke, tapi terima kasih untuk ondel-ondel ya. Dia selalu yang suka framing kalau saya ada live Katolik dia dibawa type aneh-aneh. Tapi sekarang dia macam halus sekali hari ini. Baik ya kalau Ada tuntunan Roh Kudus rupanya masuk ke room ini. Bukan kalau udah Romo yang bicara ya begitu. ya, masanya Dimensinya bukan saya dimensi hanya butuh manusia. dia jawab iya atau tidak, iya atau tidak. Dia bisa khotbah di sini, hanya selesai. Tadi sudah terjebak bahwa dia bilang ada imamat khusus di dalam perjanjian baru menurut ritus Melkisedek. Kalau begitu pertanyaan, kalau di sana saya bilang di karismatik ada imam, dia bilang tidak ada. Kalau begitu tidak sesuai dengan biblis, anti biblis kalau begitu. Selesai. Oke, kalian turunkan saya ya. Oke, Romo. Romo ini kan, Terima kasih, Romo ini Romo. kan yang mempunyai imamat, jadi yang berhak mengajar, yang lain harus diam. Romo berkati kami, Romo. Oke. Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Suara saya. Salam sehat, Padre. Pace bene. Halo, Abang. Kalian tidak karena tadi dia suka framing tentang patung kalau dia type saya. Dia pikir saya tunggu kapan nanti saya ketemu dia seolah semoga. Makanya tentang Nanti patung jam berapa, Jum? jam 7 pagi malam sebentar waktu Indonesia Barat. Oke. Oke. Yo, turunkan saya teman-teman. Ya, terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo Cafe. Yo, Cafe. Romo. yo, mantap.